Berarti kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, iya kan? Tadi kan saya sudah bilang, Yesus itu Tuhan, Yesus itu juga utusan. Apakah kuping Bapak tadi nggak dengar? Nah, Orang tua bicara, kamu belum menjelaskan itu tadi. Kamu bilang tadi itu banyak pemahaman tentang Yesus. Bagaimana kamu mengatakan seperti itu? kan Yesus sendiri yang mengatakan Dari mana? Di mana? Sekarang saya tanya di mana? Yesus mengatakan itu di mana? Saya tanya kamu loh. kembali ke Yohanes. Jangan lari. Belum selesai. Jangan. Loh, saya tantang kamu dari omonganmu itu loh. Saya tantang kamu loh. Kapasitas itu omonganmu itu harus dipertanggungjawabkan. Iya, nanti saya jawab. Jawab dulu tadi pertanyaan saya. Loh, selesai. jangan nanti itu loh. Sekarang saya minta. Lagi giliran kamu ditanya ngeles. Saya juga bisa. Saya sudah jawab pertanyaan. Kamu pertanyakan umur 13 itu saya sudah jawab. Itu bukan jawaban. Kalau dituliskan itu kegiatannya. Loh, jawabannya bagaimana? Jawabannya bagaimana? udah. Bentar ya. Selamat malam Bang Holong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Coba ditengahi dulu Bang Holong ini ya. Sakit pala saya gitu. Macam mana? Kayak gimana ini? Ada. Mau nengahin masalah apa nih Ustaz? Iya, ya, gara-gara Yohanes bertengkar pula pada dengan Bang Grace. Bang Holong bisa open cam-nya. Sekalian saya naikin Bang Holong sengaja. Saya mau ada yang mau saya tanyakan sesuatu nanti sama Bang Holong. Iya, aku udah tahu. Oke, begini sama turun aja ya. Permisi sama turun aja ya. Mau turun? Iya, ya udah ya. Baik ya, Bang Grace nanti silakan naik kembali ya kalau ada materi yang lain, oke? Ya. Thank you Bang Grace. Oke, berat emang Pak Dehe. Jangan juga galak-galak lah Pak Dehe. Iya, terlalu galak sampai bahasa roh keluar macam mana pula. Gitu. Pak Ustaz, Ya, gimana Bang? ini ada konfirmasi sama saya buka komal. Beberapa hari ini saya nggak buka komal. Karena kan saya itu nggak bisa naikin orang, ataupun saya minta naik ke rumah orang pun saya nggak bisa. Oh iya, kena ban itu berarti. Ya, jadi ini ada konfirmasi sama saya yang mengatakan itu saya kembali lagi karena ada yang negur saya ataupun datangi saya sama satu kampung kan gitu. Atau ada satu Bang, ada dua yang saya mau tanyakan. Coba itu dulu udah. Nah, itu nggak ada, itu omong kosong ya. Omong kosong aja, baik-baik. Alhamdulillah. Yang kedua saya itu hanya menunggu waktunya yang dimana teman-teman kemarin mengadakan donasi untuk keberangkatan saya ke Kalimantan. Ya, Mau pindah ke mana Bang, Kalimantan? bukan pindah Bang, untuk kerja aja kerja. Oh ya, maksudnya kerja gitu. Oke, terus? Nah, jadi saya hanya nunggu itu aja, makanya saya tuh nggak live, nggak apa, menjaga situasi saat ini karena saya tempat tinggal saya situasinya agak rumit. Baik. Terus satu lagi nih Bang, satu lagi yang saya perjelas tetap dengan iman yang ada ya. Ya, itu pasti Ustaz. Pasti, alhamdulillah. Terus satu lagi Bang, ada juga laporan masuk ke saya kemarin via WhatsApp gitu ya Bang ya. Itu Bang Holong katanya kembali ke Kristen atau tidak? Karena 3 kali Jumat saya perhatikan katanya Bang Holong kok nggak sholat Jumat katanya, malah live. Gitu. Kalau masalah itu gimana ya? Saya belajarnya dari buku yang ada terkirim dan dari Google. Ya. Kemarin udah Bang Holong beli yang kemarin. Ada nih Ustaz, ada juga yang ngirim Bang Rimba, ada 3. Ya alhamdulillah. Ya silakan. Jadi keberangkatan saya ke sana pun saya itu mengkaji ataupun meminta kepada Bang Rimba. Di sana itu ada nunggu saya Ustaz 3 orang sekalian untuk belajar. Karena apa saya mengatakan seperti itu? Sia-sia saya menempati di sini, namun saya tidak tahu hasil dari yang saya duduki. Betul.
Makanya saya bilang tuh kemarin sama Bang Rimba, Bang, saya siapkan tempat dan saya pingin juga untuk belajar. Tadi baru cuma ngomong ya, kalau ada Bang Rimba di bawah pasti dia bilang iya. Itu ada ustadz 2 orang untuk mau ngajarin saya, karena gini, belajar kita dari sendiri dari Google apa sulit, saya rasa kurang payah untuk mengerti. Memang susah bang, kan harus ada penjelasan itu. Iya, jadi itu aja lah Ustadz. Karena pun tadi nggak enak saya buka komal tiba-tiba langsung ada bilang gitu kan. Siapa yang bilang? Saya bilang itu di rumah Ustadz PE. Saya naik sana kan. Ya iya, makanya saya mau tanya gitu ya teman-teman. Artinya ya Bang Holong beliau tetap teguh ya dengan iman yang ada. Kata beliau hanya nunggu waktu untuk melaksanakan sambil belajar gitu ya. Kayak gitu. Lagi pula kan di tempat Bang Holong agak rumit kata beliau ya, kemungkinan tempat ibadah itu jauh gitu dari tempat beliau gitu ya. Itu jawaban beliau ya. Biar paham gitu juga teman-teman masalahnya. Soalnya serius Bang Holong, Anda menjadi perhatian publik juga karena apa? Karena kan pasti ya seorang muslim itu memperhatikan saudaranya gitu Bang. Gini, saya pun sebenarnya ingin banget belajar ya. Dan jujur kalau dikatakan dari contoh salat aja pun saya belum paham. Tapi saya ingin belajar kali, cuman nggak ada ya belajar, namanya belajar dari diri sendiri, apalagi yang namanya Google, nggak pas gitu. Makanya saya kesana, ada yang nunggu saya di sana, tempat buat saya bekerja sekalian belajar. Tuh ya. Tinggal nunggu itunya aja teman-teman yang dibuat teman-teman untuk bantu saya, tinggal nunggu itu aja kok, nggak lebih dari itu ya. Ya berarti beliau saat ini lagi menyesuaikan diri dan perlu adaptasi gitu. Yang jelas Bang Holong semangat gitu ya Bang Holong, semoga istiqomah gitu. Mudah-mudahan juga nanti di Kalimantannya saya bisa jumpai Ustadz juga. Boleh insyaallah. Nanti kalau mau main ke Kalsel nanti nggak apa-apa. Ya saya ada kok yang mau tanggung nanti kalau mau silaturahmi. Boleh. Iya Bang. Jadi kayak gitu. Gak usah tanggapan ya. Saya pun di kamar saya mungkin teman-teman udah pada paham semua. Di kamar saya itu berhadapan dengan siapa selalu. Gitu. Ya kalau kita diajakkan untuk Quran ya terus terang 0,0%. Saya pun nggak mau munafik ya. Tapi kalau diajakkan ke kitab, ayo kita bermain di dalam kitab, saya berani. Iya. Jadi gini Bang Holong, kemarin itu kan ada komentar kayak gitu, makanya kan saya ada bikin status tuh. Kalau Bang Holong lihat, hai laki-laki muslim kata saya, sholat Jumat itu ya adalah pekerjaan yang paling baik di muka bumi daripada pekerjaan yang lain. Bukan berarti pekerjaan yang lain tidak baik, tapi sholat Jumat itu adalah pekerjaan yang paling baik di saat waktu Jumat gitu. Karena apa ya, kita berdasarkan juga ya di dalam Quran surah Al-Jumu'ah kan. Tuh ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', kan gitu, dzalikum khairul lakum in kuntum. Nah, jadi hai orang-orang beriman ya, apabila kamu disuruh untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk menunaikannya. Ya, tinggalkan perdagangan atau jual beli, karena meninggalkan perdagangan atau jual beli untuk melaksanakan sholat Jumat itu lebih baik daripada pekerjaan dagang tersebut. Dagang itu baik, mencari nafkah itu baik, tapi ya lebih baik gitu kita melaksanakan sholat Jumatnya. Makanya sholat Jumat itu adalah pekerjaan yang terbaik di muka bumi daripada pekerjaan baik yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Ya. Satu lagi teman-teman ya. Teman-teman selalu datang ke komal saya mengatakan naik ke Bang Yusuf ya. Pertama kali kita harus tahu aturan di tempat Bang Yusuf itu, yaitu naikin orang yang khusus Kristen. Ya, karena kita sudah selalu dengar, gak mungkin aku naik Yusuf ada, nanti dibilang keroyokan, gak enak kan? Kayak gitu Bang, framingnya kayak gitu sering saya temui. Ini aja Bang Dewa Ruhu di atas nih ya, yang saya sering tonton nih ya. Bang Dewa ini udah jadi di publik juga nih ya. Jadi pertanyaan juga, ini katanya palsu lah, bohong lah. Nah kan gitu, karena kita udah tahu dia itu memang Kristen kan gitu. Iya. Nah, cuman mudah-mudahan nanti insya Allah saya lihat abang nih bisa-bisa lah.
Doain aja. Dulu Pak Dea ini jujur saya cerita sama Pak Dea sama penonton mungkin 10.000 dulu juga ya. Pak Dea, Iya. Bang Holong ini waktu pertama kali ketemu saya, wow ngamuk dia. Serius Pak Dea. Saya naikin. Ustaz, ya, kamu tahu nggak tentang Kristen? Kata saya, tahu. Kamu emang Islam atau Kristen? Islam. Ya kalau kau mau tahu tentang Kristen, masuk dulu ke Kristen katanya. Iya kayak gitu dulu. Tahu nggak lemari saya nih isinya apa? Kata saya nggak tahu. Ya kalau mau tahu isi lemari saya, Ustadz harus ke rumah saya dulu ya, lalu lihat lemari saya, kata Bang Holong. Makanya saya tanyain Bang Holong, ya udah kalau gitu mana? Kalau mau tahu Kristen harus jadi Kristen dulu. Mana perintah Yesus? Mungkin mikir Bang Holong. Kalau mau tahu tentang Kristen, mana perintah Yesus? Jadilah Kristen mana? Maka ada itu maksudnya. Aduh, garang juga dulu Bang Holong ya. Waktu pertama kali ketemu saya, tapi alhamdulillah pada ya, alhamdulillah semoga beliau istiqomah gitu dan jannah untuk beliau gitu ya, surga yang Allah janjikan yang mengalir sungai-sungai untuk Bang Holong ya, insyaallah gitu Bang. Semoga istiqomah. Ya, jadi kalau masalah ini ya saya ulangi lagi ya, karena naik ke tempat Ustadz P ini nggak selalu bisa ya. Nah, karena beliau itu menaikin khusus untuk Kristen. Gini teman-teman ya, saya itu dimanapun saya naik komal ataupun saya buka komal, saya katakan selalu yang ajarin saya itu ada dua, Ustadz PI sama Faro. Tapi saya lebih banyak dapat ilmu dari Ustadz PI, bukan karena dia ngajarin saya langsung tatap mata, bukan, tapi saya itu selalu nonton dia, nyimak dia, selalu membuka data yang dia ucapin. Di situ saya katakan tidak ada kebohongan teman-teman. Emang itulah isi kitab yang sesungguhnya. Gitu ya. Gitu. Nah tuh ya, semoga Pak Dehe dengar juga ya. Semoga yang mendengarkan juga dapat hidayah seperti Bang Holong gitu. Terima kasih Bang Holong atas konfirmasinya gitu ya. Oke. Ayo turun dulu Bang. Baik ya, silaturahim aja kalau di WhatsApp silakan Bang ya. Silakan gitu. Oke. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dehe, saya selalu kenal Bang. Oke. Ngeri dulu Bang Holong itu Pak Dehe. Hantam saya juga beliau dulu waktu pertama kali ya ketemu saya, panas dia. Aduh. Kita naikin Kristen selanjutnya ya. Halo, selamat malam. Nah, siapa ini? Selamat malam. Aduh. Apa? Bubu Menteri Keuangan mau naik? Ibu Menteri Keuangan mau naik ya? Bentar ya. Antri dulu Bu ini ya, Bu Menteri Keuangan ya, sabar ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Uangnya mana tadi? Astagfirullah. Iya, naik sebentar aja. Ada yang saya tanya, mungkin ada yang menyampaikan juga ke beliau kan. Saya diminta saya naik gitu. Naik beliau, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan untuk beliau, karena kan tahu sendirilah kata beliau tadi, gak bisa lama di room saya kalau yang muslim. Framingnya apa dari Kristen? Oh, ustadznya penakut, oh keroyokan kan gitu. Gitu. Ada yang mau disampaikan emang? Ini Bang Dehi Kristen deh Ustaz ya? Kristen, cuma dia mempertanyakan Kristen juga, makanya saya pertahankan gitu. Oke,
Beliau nggak diskusi sama Islam. Kalau mau diskusi sama Islam udah berantem sama saya aja padehnya kan gitu. Ngapain susah-susah sama yang lain kan, berantem atau ngomongin Islam di belakang lah, sama saya aja langsung nanya. Ada lagi Bang. Kalau enggak ini saya gantikan dengan Ibu Menteri Keuangan yang antri ini. Ya sama-sama. Nanti insya Allah kalau Abang Live ya saya bisa insya Allah jalan-jalan silaturahim. Oke. Oke. Barakallahu iyyaka bi khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya ini Ibu Menteri Keuangan mau naik kawan-kawan. Bentar dulu Bang Paras, Ibu Karyana bentar dulu ya. Tadi ada antri naik, ini hilang. Udahlah kalau gitu. Nih. Iya, ada Ibu Menteri Keuangan. Sabar ya Bu ya. Sabar, antri ya. Assalamualaikum Bang Riko. Bang Riko, assalamualaikum. Bang Riko. Ini juga. Assalamualaikum. Nggak memperhatikan Bang Riko-nya, Bang Paras. Next time lah, ya. Saya naikin dulu Ibu Menteri Keuangan. Mana Pak Dehe tadi? Pak Dehe silakan minta naik, ya. Nih. Halo, selamat malam Ibu Karyana. Bu Karyana. Nah, Ibu Menteri Keuangan. Kenapa Bu? Pada ketawa Ibu. Ada yang perlu saya obati malam hari ini. Saya membawa teman dari Kristen juga nih, Pak Dehe Waru. Malam Pak Ustadz. Selamat malam. Pak Dehe Waru, malam Yahu. Malam Ibu Yahu. Iya, Pak Ustadz, Pak Dehe ini kapan nih asar nih? Mau kemek-kemeknya? Ngomong apa iki orang mudeng aku Bu? Pak Dehe. Kapan resminya? Belum, kita tunggu waktu yang terbaik. Masih nunggu waktu. Jangan lama-lama Pak Dehe. Ya apa konteks malam ini Pak Ustadz? Di Bible Kristen bukan Injil Yesus. Iya. Apa itu Injil Yesus menurut Pak Ustadz? Gini, saya mau tahu dulu dari Ibu, bukan dari saya. Apa menurut Ibu itu Injil? Berasal dari mana kosakata Injil? Dan apa paham Ibu tentang Injil? Coba jelaskan dulu. Injil itu kabar baik untuk manusia. Itu dari bahasa Yunani, ya kan? Kabar baik itu lahirnya Yesus. Tadi dulu, Injil bahasa Yunani. Ya, berasal dari bahasa Yunani. Wah, dari mana Ibu dapat? Ngaco juga ini Ibu Menteri Keuangan. Kacau keuangan negara kalau kayak Ibu jadinya ya. Mana datanya Injil itu dari bahasa Yunani? Pokoknya artinya kabar baik. Nggak ada datanya, ngarang bebas dari bahasa Yunani Injil. Artinya kabar baik Pak Ustadz. Iya, Injil itu bukan dari bahasa Yunani Bu. Berasal. Iya, bukan berasal dari bahasa Yunani. Injil kok bahasa Yunani? Berasal dari mana dong? Injil. Nih, saya kasih tahu Ibu ya. Saya kasih tahu Ibu biar Ibu juga bisa belajar ya. Injil itu berasal dari bahasa Arab yang disadur dari bahasa Yunani Evangelion. Oke? Jadi Injil itu bahasa Arab Bu. Bahasa Yunani nggak ada Injil, tapi Evangelion. Nah gitu. Jadi Injil itu bahasa Quran Bu.
nongolnya itu ya ketika Quran surah Ali Imran di ayat ketiga turun. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Tuh, setelah Al-Qur'an turun baru ada bahasa Injil. Sebelumnya orang menyebut Nasrani Arab apa dong? Kalau bukan Injil sebutannya. Nasrani Arab menyebut perjanjian baru itu Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid. Nah, tuh ya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid. Perjanjian baru. Perjanjian lamanya Nasrani Arab menyebutnya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim. Enggak ada mereka mengatakan Injil gitu. Enggak ada. Jadi apa yang dimaksud Injil dalam Al-Qur'an? Injil adalah bentar ya. Jadi yang dimaksud Injil adalah pewahyuan yang diturunkan kepada Nabi Isa atau Yesus, bukan dari kesaksian, bukan dari penyelidikan. Artinya apa? Firman dari Tuhan kepada Yesus. Nah, itu Injil. Ya. Ya kalau Evangelion betul, kabar baik. Injil itu yang dimaksud kabar baik. Tapi Injil bukan bahasa Yunani. Injil bahasa Arab. Jadi gitu, Bu. Jadi sebenarnya ini kabar baik, ya, kabar baik dari Tuhan kepada manusia, yaitu janjinya dengan lahirnya Yesus sebagai anak manusia. Begitu Pak Ustadz. Jadi saya mau tanya sama Ibu. Beda dengan Bible Kristen berarti ya? Iya. Ya, maksud saya ada perbedaan artinya itu. Kabar baik untuk siapa? Bukan kabar baik untuk kabar baik itu untuk manusia. Bahwa ada Yesus penebus dosa manusia. Waduh, nanti dulu ke penebus dosa. Kelahiran Yesus itulah kabar Injil. Iya, nanti dulu ke penebus dosa Ibu ya. Bentar, kita nggak berbicara tentang masalah tebus dosa gitu. Kita berbicara tentang Injil. Bible Ya. bukanlah Injil. Apakah Anda sepakat? Bible berisi firman-firman Tuhan, kumpulan dari buku-buku. Iya, bukan Injil, betul? Ya, bisa dikatakan saya juga masih abu-abu. Abu-abu juga pada ini. Mulai terpengaruh juga sama pada ini Ibu Menteri Keuangan. Tapi isi itu ada di Alkitab. Hah? Udah Pak De, nggak ada ilmu, masuk aja udah, nggak masalah. Aduh, Pak De, gimana Pak De? Nih, senyum Pak De Bentar, Bu. bukan senyum kemenangan, senyum kecut. Tuh. Gini. Saya tidak sepakat Yohanes, Markus, Matius itu disebut Injil. Saya tidak sepakat. Tapi Bible. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi merujuk kepada firman Tuhan yang menceritakan. Jadi gini Pak Ustadz. Dari Kejadian sampai Wahyu, kalau itu firman itu diwujudkan, jadi siapa coba? Yesus. Firman itu yang menurut Kristen imani. Iya. Firman itu. Bu. Bentar, Bu. Yang merujuk kepada suaranya mantul. Ibu karyanya pakai apa sih? Pakai karaokean enggak? mantul ya. Ini ada apa nih? Aduh, kayaknya apa nih Pak Ustadz? Ibu karyanya Gini Bu, pengalaman saya ya Bu ya. Samping ada. Pengalaman saya kayak gini ya, mantul itu mungkin ada aplikasi berjalan di belakang gitu. Jadi kayak gini ya, solusinya Bu ya, tutup dulu semua aplikasi. Habis itu restart dulu HP Anda. Lalu naik lagi gitu.
Wah. Double masalahnya, double suaranya mantul. Oke, saya turun dulu. Iya, ada aplikasi yang berjalan di belakang TikToknya, itu dihapus semua, direset, habis itu naik lagi, oke? Siap. Oke, saya turun. Oke. Gini, kalau Ibu Karyana mau rekamnya, ambil aja rekamannya nanti di YouTube saya. Nggak usah direkamnya, di YouTube saya lengkap kok. Nggak bakal dipotong-potong di YouTube saya itu. Ya, nggak usah ngerekam, ambil aja nanti di YouTube saya. Pak Dehe, gimana Pak Dehe? Katanya nggak ada ilmunya Pak Dehe. Macam mana Pak Dehe? Itu menurut dia. Menurut dia ya susah sih ya, beda-beda setiap orangnya Pak Dehe. Terus tadi saya mau tanya sama Pak Dehe nih, Pak Dehe, bumi bulat atau datar sih? Setelah diteliti Pak Ustadz itu apa tadi saya ngomong, saya lupa. Enggak, bulat. Iya, tapi gimana tuh menurut Bible bumi itu datar, punya 4 sudut, 4 penjuru dia. 4 penjuru itu menurut Bible. Mungkin dulu itu belum sempat diteliti Pak Ustaz. Iya, ini penulis ini ya. Susah kali penulis Bible ini Pak Dehe. Penulisnya belum dia teliti, hanya menurut iman dan pikirannya saja. Ini apa, suruh sekolah dulu penerjemahnya kan gitu. Kok bisa kali dibilang bumi datar, sampai saya sindir. Kalau bumi itu bulat, kata saya, air laut akan tumpah. Bayangkan kayak gitu. Makanya biar kagak tumpah, menurut Bible datar aja, biar nggak tumpah itu air laut. Aneh Pak Dehe emang ya, kalaunya ya seperti itu ya. Saya sepakat sih dengan Pak Dehe gitu, karena lucu Pak. Saya baca ada ujung bumi, ujung langit, punya 4 penjuru. Lihat tuh ya, ruangan saya 4 penjuru juga tuh, datar dia ya. Kayak gitu maksud saya. Ya udah, kita naikin yang lain ya Pak Dehe ya. Iya, baik Pak Ustaz. Sabar. Ngapain Bang Paras ikut antri juga? Kocak Bang Paras ini. Aduh. Mana tadi Putra Batak tadi? Mana Putra Batak? Ini akun sejuta umat yang kayak gini fotonya nih. Ya. Gara-gara ini orang tadi Pak Dehe sama Grace berantem ini. Halo, selamat malam. Apa turun pula dia? Udahlah. Mana yang Kristen mana? Tulis saya Kristen. Nah, saya naikin tuh. Tulis, ayo. Selamat malam. Iya, Bang, Islam Kristen. Saya Kristen, tadi minta permintaan di situ. Silahkan dibuka dulu kameranya Bang. Iya, Abang Protestan atau Katolik Bang? Sorry, biar saya nggak salah gitu dalam berdiskusinya. Saya Kristen. Oh, Protestan ya, baik. Mungkin Abang ada yang mau ditanyakan atau saya boleh bertanya gitu. Atau Pak Dehe ini juga Protestan nih. Mungkin ada yang mau didiskusikan dengan Pak Dehe, karena Pak Dehe juga mempunyai pertanyaan tentang Bible gitu, yang belum terselesaikan sampai sekarang.
Oke, silakan kalau Anda mau bertanya Islam kepada saya akan jawab. Menurut Ustaz, Islam itu Tuhan itu kan zat, betul? Terus? Oke. Zat kalau dalam ilmu pengetahuan adalah materi, sesuatu Beda. yang mempunyai mata. Bang, udah salah di situ abang. Bedakan zat dengan zat. Bukan yang dimaksud zat ya, zatullah itu bukan berarti zat kimia, zat padat, zat cair. Beda. Hah? Baik, saya ganti pertanyaannya. Baik. Boleh? Silakan. Nah, pertanyaannya begini, Pak Ustaz. Menurut orang Islam, ya, Ya. Taurat dan Injil yang dipegang orang Kristen saat ini adalah sudah diselewengkan. Betul? Betul. Betul. Oke. Jika sudah diselewengkan, artinya ada orang yang pernah membaca Taurat dan Injil itu yang asli. Betul? Betul. Pertanyaan saya, siapa yang membaca Taurat dan Injil yang asli itu? Abang mau cari yang asli Keluarkan maksudnya? dalilnya saja. Diselewengkan. Artinya Anda bisa mengoreksi itu sudah diselewengkan. Bagaimana caranya Anda mengoreksi bahwa kitab Injil yang ada saat ini adalah sudah diselewengkan? Saya mau bertanya, dijawab dengan jujur. Siapa yang sudah membaca kitab yang asli itu? Baik. Iman saudara. Mau Oke. pakai hadiskah, mau pakai Qurankah? Itu pertanyaan saya. Karena kalau kita hanya mengatakan diselewengkan, saya juga bisa mengatakan Al-Quran diselewengkan. Tetapi saya tidak pernah membaca yang aslinya itu seperti apa. Nah, silakan Pak Ustadz, dijawab dengan secara jujur. Kita jujur-jujuran saja ya. Baik. Sebelum Siapa yang sudah pernah membaca? baik, Pertanyaan saya simpel. perjelas dulu bang. Siapa Ya. yang sudah membaca yang asli? Baik. Silakan. Ya, siapa sudah membaca yang asli? Berarti abang cari yang asli gitu dari Injil dan Taurat itu. Biar saya perjelas. Anda kan mengatakan diselewengkan, sudah diselewengkan. Anda mengakui tadi, betul kan? Nah, kalau Anda berani mengatakan diselewengkan, siapapun Anda harus sudah pernah membaca yang asli. Baik, Saya mau bertanya yang asli. Aslinya fisiknya atau seperti apa gitu? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Bukti empirisnya, bukti yang tekstualnya. Baik, kalau tekstual Ada dengan nggak bukti dalam- fisik dalam beda gitu saudara bang. mengatakan bahwa saudara pernah melihat bahwa ini ada penyelewengan. Kalau enggak, siapapun Bang. bisa mengatakan itu penyelewengan. Betul? Baik, saya akan tunjukkan yang asli, yang pernah dibaca, yang pernah membaca aslinya, ya, dengan satu pertanyaan. Bukan. Saya mau ditanya Udah. saja. Bentar, iya, Anda Harus bertanya. dikuatkan dengan dalil. Jangan bertanya Iya, bentar, sekarang. Saya nggak bentar mau bang, bertanya. bentar bang, bentar, abang jangan ngotot Iya. dulu. Maksud saya kalau Anda minta tunjukkan ya yang aslinya, siapa yang pernah bacanya, saya akan tunjukkan dengan satu syarat. Iya, silakan. Siapa? Abang menjawab satu pertanyaan saya. Oke? Apa pertanyaannya? Boleh? Baik. Terbang ya, ntar. Nih. Ya udah, bentar ya bang ya. Nih perhatikan bang ya. Nih saya mau tanya sama abang dulu ya. Bang, ini gelas bening, air bening, Tapi betul? kita selesaikan dulu ini aja Pak Ustadz dulu. Iya, Kita bentar selesaikan biar Anda ini aja paham dulu. gitu. Jangan pertanyaan saya. Iya, saya akan jawab dengan dalil. Saya akan jawab dengan
dan saya akan tunjukkan fisiknya dengan satu syarat ya. Satu, ya, ini air bening. Ini saya umpamakan adalah Injil dan Taurat yang asli, tanpa campuran, tanpa diselewengkan. Oke, yang bening nih. Ya. Nah, kata Al-Quran saya dan kata saya, ya, kata saya, Taurat dan Injil itu telah diselewengkan, telah bercampur gitu. Sekarang saya campur, ya. Tolong carikan air bening tadi. Silakan dicarikan air beningnya. Itu kan klaim Anda. Bukan klaim Bang, logika ya. Klaim Pak Ustadz. Ya udah, kalau ini klaim saya sepihak, carikan air beningnya mana? Sesuatu itu diselewengkan. Iya. Secara ilmiah. Iya, secara ilmiah nih, secara ilmiah. Tadi ada air bening. Bentar Bang, bentar jangan. Bentar. Tadi ada air bening yang saya tunjukkan kepada Anda. Setelah kata Quran ya bahwa Injil dan Taurat itu telah diselewengkan, telah bercampur-campur, saya campur dengan kopi saya. Sekarang saya minta carikan kepada Anda, mana air beningnya? Itu bukan bicara ilmiah, itu kan jelas di dalam air. Saya mau aja yang aslinya. Ya udah, artinya Bang gini. Kenapa saya memperagakan itu? Ya, makanya dengarkan penjelasan saya. Kenapa saya memperagakan itu? Artinya apa? Injil dan Taurat yang asli itu ya telah diselewengkan, telah bercampur. Artinya setelah dicampur itu dia nggak ada yang aslinya lagi. Nggak bisa lagi dicari yang aslinya. Seperti air bening air kopi ini nggak bisa lagi. Bentar dulu Bang, dengarkan dulu penjelasan saya ya. Anda kan bertanya kan kayak gitu ya. Dengarkan dulu sampai selesai ya jawabannya gitu biar Anda paham gitu. Oke? Nanti akan saya bawakan juga dalil ya. Jadi air kopi ini nggak bisa lagi dicari beningnya gitu. Nggak bisa lagi dicari beningnya. Artinya Injil dan Taurat yang asli itu nggak bisa lagi dicari. Kecuali jalan satu-satunya ya, air kopi ini difilter supaya kembali jadi bening. Berarti ada alat untuk memfilter kopi ini supaya jadi putih kembali. Nah, begitulah bagaimana cara mengetahui siapa yang membaca Al-Quran dan Injil yang asli itu, yaitu dengan alat filter Al-Quran yang memverifikasinya. Baru air ini bisa jadi bening setelah difilter. Injil dan Taurat itu bisa diketahui yang aslinya setelah difilter oleh Quran. Gitu. Makanya kata Quran saya ya, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Atau di dalam Quran surah Ali Imran ayat 78 pun ya dikatakan akan ada sebagian orang yang memutar-mutar lidah mereka membaca kitab, lalu dikatakannya itu adalah Alkitab dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Bukan. Contohnya kitab Anda dari penyelidikan, bukan. Jadi Bang, siapa yang pernah membaca Injil dan Taurat yang asli? Jelas Tuhan semesta alam yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa. Dialah yang pernah membaca yang aslinya, ya, tanpa fisiknya. Gitu. Itu iman Anda. Bukan iman saya, Bang. Ya, itu logika. Kalau logika. Berdasarkan akal, nalar, logik,
Nah, orang mengatakan bahwa barang itu diselewengkan, sudah tidak murni lagi, dia tahu yang murni itu seperti apa. Betul? Iya. Nah, Betul. Nah, sekarang Anda baca yang murni saja tidak pernah baca, tapi Anda Wah, ada mengatakan pernah saya itu baca, Bang. diselewengkan. Bagaimana logika Anda seperti itu? Contoh ya, Taurat 10 hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa. Apakah pernah saya baca? Pernah, di dalam Al-Qur'an tertera gitu. Kayak gimana? Ayo. Itu yang aslinya. Nah, Makanya saya verifikasinya bertanya. dari Quran. Saya bertanya. Dengar dulu, saya bertanya dulu. Paham nggak dengan pertanyaan saya tadi? Paham nggak pertanyaan? Ya, enggak, pertanyaan saya malah balik. Paham nggak dengan jawaban Orang saya Islam tadi? lainnya mengatakan bahwa Anda belum menjawab itu. Saya bertanya. Nah, Loh, ya, Bang tadi saya jawab Kok dengan balik? akal sehat, dengan ilmiah, terus pakai dalil 2. Belum menjawab di mana? Kok ngelek? Hah? Aneh juga kalau Anda bilang belum menjawab. Udah saya bilang ya, yang aslinya yang pernah baca adalah Tuhan semesta alam ya, yang menurunkan Taurat dan Injil. Dia yang baca aslinya. Yang aslinya Berarti tidak tersebut pernah dia dibaca terakan di Al-Qur'an. Berarti tidak pernah Kenapa? dibaca manusia yang aslinya. Berarti Oh, tidak Nabi Musa dibaca pernah manusia baca, yang aslinya. terus Betul? juga Yesus pernah baca yang asli. Nah, siapa yang baca itu pertanyaan saya, siapa yang membaca yang aslinya itu? Nabi Musa dan Anda Yesus. mengatakan tadi bahwa yang bacanya adalah Tuhan yang Maha Esa, betul? Iya, yang pernah membaca Nah, satu pertanyaan Tuhan saya- semesta alam, Pertanyaan kedua saya- Nabi pertanyaan Musa saya, dan siapa Yesus tuh. manusia di bawah kolong langit ini, Nabi Musa dan Yesus siapa jawabannya. manusia di bawah kolong langit ini yang pernah membaca kitab yang asli? Nabi Musa yang dan menurut Yesus. Anda sudah diselewengkan. Nabi Musa dan Yesus pernah baca aslinya. Kenapa? Apakah Anda hidup sejaman Yesus? Anda mengatakan itu sudah diselewengkan? Udah dibilang bagaimana Nabi Musa Apakah membaca Anda yang sejaman asli ya, bagaimana Yesus membaca yang asli. Karena saya tidak sejaman, makanya Allah beritahu di Quran, ini loh ya Injil yang dulu kuturunkan kepada Nabi Isa. Ini loh 10 hukum Taurat yang kuturunkan kepada Nabi Isa. Makanya dia terakan di Al-Quran. Kesimpulannya Ustadz Yusuf PI, kalian tidak pernah membaca yang aslinya, tetapi kalian mengatakan itu sudah diselewengkan. Bang, gini, saya ini Bagaimana hidup di kalian tahun tahu 2025 ya, ada tidak sejaman dengan Nabi Musa, tidak sejaman juga dengan Yesus. Ya jelas saya nggak baca di zaman dulu. Bagaimana saya Jadi membaca yang klaim asli yang dari Taurat itu Nabi Musa maupun Injilnya Nabi Yesus ya, Injilnya Isa, saya lihat Klaim dalam yang Quran diselewengkan filternya. itu gugur. Nah, artinya yang diselewengkan mengatakan itu diselewengkan betul. itu gugur. Kalau kita Bukan mengatakan salah. sesuatu yang Berarti sudah kitab diselewengkan, Anda yang artinya diselewengkan kita itu mengerti betul, Bang. yang aslinya Salah. kita pernah Bukan baca gugur. yang aslinya. Nah, ini sekali lagi saya jelaskan Betul, ya kepada kita- Anda, dengarkan gitu, dengarkan ya. Saya ya membaca yang aslinya dari Al-Qur'an saya. Ini loh kata Tuhan yang pernah kuturunkan aslinya kepada Nabi Musa. Ini loh yang pernah kuturunkan yang aslinya kepada Nabi Isa atau Yesus. Bagaimana bunyinya? Ya, ada di Al-Qur'an. Kalau saya nggak sejaman dengan Nabi Musa dengan Yesus, enggak. Makanya diselewengkan kitab Anda itu tidak bisa lagi dicari mana aslinya. Apakah Nggak bisa. Al-Quran mengatakan Jadi hanya bahwa Al-Quran kitab yang bisa memfilternya. Taurat dan Gitu, Injil oke? Saya bertanya lagi. Apakah Al-Quran mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu sudah diselewengkan? Terbukti. Apa buktinya? Terbukti. Apa Tadi saya buktinya? udah kasih ayat. Ya, nih saya udah kasih ayat. Bentar. Ali Imran ayat 78. Saya bukakan dulu buat Anda. Makanya perhatikan jawaban saya. Bukan Jangan ngotot kalian gitu. diminta Ya. beriman kepada Coba kita Anda kita perhatikan sebutkan. dulu jawaban saya dan Bukankah Anda pahami kalian agar Anda diminta jangan untuk ngotot beriman dulu kepada gitu nih. kitab-kitab Bentar, sebelumnya? bentar, jawaban saya perhatikan dulu. Ya, biar Anda paham. Nih ya.
Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutar balikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Contohnya apa? Contohnya kitab Anda nih yang diselewengkan gitu. Kitab Anda yang diselewengkan ya. Kalau kita lihat ya di teks asli Yunaninya kagak ada, tiba-tiba terjemahannya ada. Tuh. Salah satu buktinya kitab Anda diselewengkan. Mau bukti nggak? Nih, saya kasih bukti sama Anda ya, kitab Anda diselewengkan. Nih, perhatikan ke layar. Boleh saya Ya. jawab? Bentar Boleh Bang. saya Saya jawab? harus Boleh harus saya kasih jawab? bukti dulu kan sama. Bentar. Oh, silakan, Bentar. silakan. Saya harus kasih bukti dulu bahwa kitab Anda diselewengkan kan seperti yang dikata Al-Qur'an. Oke. Ini ya, ini salah satunya ya. Ini Anda perhatikan ya. Anda perhatikan di dalam layar nih ya. Ini adalah Markus ya. Nih, biar gede. Markus. Kita cari bab 16. Oke? Markus 16. Ya. Ini ayat ada berapa nih? Ya, kita lihat. Ayatnya ada berapa? Kitab aslinya cuma ada 8. Markus 16 nih ya. Markus 16. Ayat aslinya cuma ada 8. Kita lihat di kitab Anda, terjemahan kitab Anda nih ya, yang diselewengkan. Markus nih ya. 16. Ya. Ada berapa Markus 16? Nih. Silakan. Nah, ada berapa Markus 16? Ada 20. Padahal ya, yang aslinya cuma ada 8. Ya, aslinya cuma ada 8. Tiba-tiba di kitab Anda ada 20. Ini ya penyelewengan ya, penambahan dari kalian sehingga sesuai dikatakan Al-Quran bahwa kalian itu ya menyelewengkan kitab-kitab dan ajaran para nabi gitu. Firman siapa coba? Dari 9 sampai 20. Firman LAI gitu. Tuh buktinya kitab kalian diselewengkan. Mau lagi? Banyak. Ini saya tunjukkan cuma satu ya. Banyak masih penyelewengan di kitab Anda. Silakan Anda tanggapi. Cukup? Ya. Baik. Bukankah Al-Quran berperang dengan dirinya sendiri? Di satu sisi kalian harus beriman kepada Taurat dan Injil atau kitab seterusnya. Tadi dikatakan diselewengkan. Nah, tadi dikatakan Pak Ustadz itu diselewengkan. Tapi di suatu sisi kalian diminta untuk beriman kepada kitab sebelum Quran dan Injil. Sebelum Al-Quran maksudnya. Betul tidak perkataan Baik. saya ini? Nah, Betul, tadi dikatakan diselewengkan. Nah, bagaimana kalian beriman kepada kitab yang sudah diselewengkan ini? Pertanyaan saya itu. Baik. Bagaimana Ya, caranya kalian beriman Oke, kepada saya- kitab yang sudah diselewengkan? Bagaimana caranya? Baik, Baik, nih silakan, Bang, silakan. saya jawab ya, pakai dalil ya. Nih, ya, Ya. pakai dalil. Anda nanti bisa juga buka surah Al-Maidah ya, ayat 44 sampai 50. Ini saya bacakan sama Anda ya. Sungguh ya, kami menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Oke? Dengan kitab itu para nabi berserah Ya. diri kepada Allah. Oke, ya. Habis itu di ayat 46-nya. Ya, di ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Oke, dalam Injil ya. Lalu bagaimana mengikuti Taurat dan Injil ini? Nih, ada di ayat 48-nya. Ya.
Di ayat 48-nya kata Allah, dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi cara mengikutinya ya sekali lagi yang telah difilter oleh Al-Quran. Tuh ya. Oke, makanya kata Allah seperti apa? Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut yang diturunkan Allah. Ya, kalau mau tahu Taurat yang asli petunjuknya, kata Allah, mau tahu Injil yang asli petunjuknya, ada di dalam Quran semua. Tuh, cara mengimaninya. Gimana cara mengimaninya? Dulu Tuhan semesta alam Bang ya menurunkan kepada Nabi Musa 10 hukum Taurat. Ada di Quran semua. Dulu Nabi Isa menyampaikan sembahlah Allah. Ada di Quran juga. Itulah Injil dan Taurat yang kami imani, yang pernah disampaikan Nabi Musa ya, terus yang pernah disampaikan dengan Nabi Isa. Karena yang disampaikan Nabi Musa dan yang disampaikan Nabi Isa itu tidak bertabrakan dengan ajaran Islam, sama gitu. Tuh jawabannya. Berarti ada dalilnya. Anda mengklaim bahwa kitab Anda lengkap, betul? Saya bertanya dulu. Berarti Anda mengklaim bahwa kitab Anda lengkap, betul? Bang, ya jelas menjelaskan Taurat dan Injil, kitab saya ada juga gitu. Jelas, oke. Bagaimana Anda tahu siapa istri? Ada berapa istri Ibrahim? Nggak nyambung, Kalau kita bukan berbicara dari baca di Taurat Bible. ya. Bang, kita itu berbicara Taurat, hukum Iya, Taurat dan makanya Injil. tadi saya Ngapain katakan, pula nanya-nanya Anda istri mengatakan orang? itu sudah Nggak nyambung gitu. Bang, nggak nyambung. Anda tadi tanya istri mengatakan orang, sudah nggak nyambung. diselewengkan. Yang kita Bagaimana bahas Anda itu tahu? masalah hukum Taurat Di yang dalam dibawa kitab Nabi Anda Musa saja tidak ya. Terus yang dibawa oleh Nabi Isa Injilnya. Lalu Anda tanya istri orang. Ini apa Pak deh? Yang kita bahas yang turun Ada nggak kepada di dalam Nabi Al-Quran? Musa ya Taurat. Yang kita bahas turun kepada Nabi Isa. Yang ditanya istri orang. Lelucon apa sih Bang yang Anda bahas? Bukan itu. Bagaimana Anda tahu? Bagaimana Anda tahu kalau bukan baca dari Bible? Maksud saya gitu. Bang kayak gini aja ya. Betulkah ya? Betulkah Anda Bible tahu kalau Anda? bukan baca dari Bible, sedangkan di Dari Al-Quran Quran? sendiri tidak ada. Dari Quran? Saya Coba, tahu coba. 10 hukum Ada berapa istri hukum Taurat Abraham? Nabi Musa, saya taunya dari Quran, bukan dari Bible. Apa? Iya, 10 hukum Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, saya taunya dari Siapa Quran, istri bukan Adam? dari Bible. Apa hubungannya dengan hukum Kalau Taurat? Anda mengklaim tadi bahwa kitab Anda lengkap, siapa istri Adam di dalam Al-Quran? Coba tunjukkan dalilnya kepada saya. Bang, Al-Quran itu tidak membicarakan istri orang, enggak. Hah, Al-Quran itu bicara hukum, bicara ajaran para nabi. katanya Sekarang saya mau tanya, saya balik tanya kepada Anda, Katanya siapa istri Adam di kitab Anda? Bentar, Katanya siapa lengkap, istri katanya Adam di kitab penyempurna Anda dari siapa? manusia. Coba, saya mau Kalau tahu. penyempurna itu Pertanyaan saya artinya satu kepada Anda. Coba, Jelas. bentar dulu. Saya mau tanya, jika kata Anda kitab Jelas, Anda lengkap dan lengkap. asli, Kalau Bang, saya mau tanya. kitabnya sempurna. Ya, saya mau tanya. Siapa istri Kalau- Adam dalam kitab Anda? Nah, bang, Anda di mute moderator ya. Tuh, ya makanya gantian ngomong. Anda ngomong apa nggak kedengaran bang masalahnya ya, karena Anda nggak mau gantian ngomong di mute moderator gitu. Makanya saya akan dengarkan Anda setelah Anda dengarkan saya, oke? Jangan tabrakan gitu, oke? Sekarang saya mau tanya sama Anda ya. Saya mau tanya sama Anda, siapa nama istri Adam di kitab Anda? Siapa nama istri Adam Hawa. di kitab Anda? Hawa. Dari mana Anda dapat Hawa? Hawa itu ya diambil dari hadis kami.
Gak ada istri Nabi Adam di kitab Anda itu Hawa. Nama aslinya If. Di kitab Anda, nama istri Nabi Adam bukan Hawa tapi If. Hawa itu ngambil dari hadis kami. Kayak gimana sini ya? Kejadian 3 saya bukakan ya. Nah, ini kalau Ustaz bicara seperti ini berarti mau Ngawur dikembalikan ke Anda bahasa masalahnya ya. Betulan Nggak ada Kalau bahasa istri aslinya- Nabi Adam itu Hawa.